Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Masih berkaitan tentang khususiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ila an qala wa innal kahanata inqata'u anhu inda mab'athihi sallallahu alaihi wasallam kama inqata' istiraqus sama'. Ya. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terputus, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka dukun-dukun itu semuanya terputus. Ya. Sehingga jin itu tidak bisa lagi mencuri berita dari langit. Ya. Dulu itu dukun zaman dulu mereka itu mendapatkan satu kabar kebenaran daripada langit, tetapi dibarengi dengan 1000 kebohongan. Ya. Jadi satu kabar benar, ya orang-orang kaget, ternyata benar, dibarengi sama 1000 kebohongan. Ya, biasanya seperti itu. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka langit dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada lagi jin yang bisa untuk naik ke atas. Setiap jin naik ke atas didapati ada api yang menyambar. Ya, jadi tidak bisa. Akhirnya turun berkat Nabi Muhammad SAW diutus. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam utiya bil barak. Utiya bil barak lailatul Isra musarrajan muljaman. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra Mi'raj, beliau disiapkan kendaraan yaitu buraq. Ya, buraq itu tidak lebih tinggi daripada kuda dan juga tidak lebih kecil daripada himar, keledai. Ya, di antara keduanya. Dan itu tunggangannya para nabi. Ya. Tetapi yang membedakan, meskipun semua nabi itu memakai, tapi semuanya memakai dalam keadaan buraq itu tanpa pelana. Tanpa pelana, tidak ada tali kekangnya. Tapi ketika mau ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pelana. Ya, pelananya bagus, ada tali kekangnya. Ya. Sampai ketika buraq itu mau dinaiki, masih tidak mau dia. Ya. Ketika Sayyidina Jibril mengatakan, "Buraq, kamu tidak tahu siapa ini yang menunggang? Sesungguhnya ini adalah Muhammad. Nah, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pimpinannya orang-orang yang awal sampai orang-orang yang terakhir, semuanya ada pimpinannya Nabi Muhammad SAW." Seketika itu langsung tenang. Ya. Wa qila kanat al-anbiya alaihim salatu wassalam tarkabu uryanan. Ya. Dan dulu para nabi juga menaiki buraq ini, akan tapi dalam keadaan telanjang, ya, tidak ada apa-apanya, tidak pakai pelana. Wa annahu usriya bihi sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa araja bi ilal mahallil a'la. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usriya, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya antara jalan sama diperjalankan itu beda. Kalau kita ini jalan sama diperjalankan beda. Ya. Kalau kita ini diperjalankan, ya mungkin kita diajak sama orang, ya, naik pesawat misalkan. Nah, kita ini diperjalankan sama fulan. Tapi kalau kita jalan sendiri, kemungkinan kemampuan kita cuma naik kereta, naik bis, atau naik yang lainnya. Tapi ketika diperjalankan, ya, yang sedangkan ini yang memperjalankan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tidak perlu lagi waktu. Ya. Yang semestinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa butuh
1 bulan. Ya, kalau PP 2 bulan, Nabi Muhammad SAW berangkat dari Mekah ke Madinah. PP beliau berangkat malam, subuh sudah sampai di sana, sudah sampai di Mekah. Ya, sampai diriwayatkan bahwasanya tempat tidurnya itu masih ada bekas panasnya Rasulullah SAW. Ya, kayak masih baru ditinggal tidur. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan usriya, ya, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ilal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa wa araja bihi ilal mahalil a'la, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang sangat tinggi, ya. Fakana qaba qausaini au adna, ya. Beliau sudah sangat, ya, dekat, ya. Sehingga Sayyidina Jibril ketika sudah sampai posisinya, wahai Muhammad, sekarang kamu teruskan sendiri perjalananmu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengatakan, wahai Jibril, apakah di saat seperti ini seorang sahabat meninggalkan sahabatnya? Ya. Di saat-saat genting seperti ini, di saat-saat aku ini takut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahai Muhammad, kalau seandainya aku melewati batasku cuma sejengkal saja, niscaya aku akan terbakar dengan panasnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tidak kuat saya menerima cahaya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Nabi Muhammad SAW dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa arahu Allah taala min ayatihil kubra, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, ya. Beliau ketika Isra Mi'raj, beliau melihat beberapa pandangan yang luar biasa, ya. Ya, salah satunya ada seorang, ya, yang disiapkan makanan yang lezat, ya, tetapi dia malah memilih makanan dari bangkai yang bau busuk. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Jibril, siapa itu? Ya, kenapa kok dia dikasih makanan enak malah milihnya makanan yang busuk? Ya, makanya Sayyidina Jibril kemudian mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya itu adalah daripada umatmu yang mana dia sudah menikah akan tapi masih zina dengan perempuan yang lain, ya. Istilahnya, kamu itu sudah dikasih yang halal, ya, tetapi malah memilih yang haram. Kamu sudah dikasih makanan yang lezat tapi masih malah memilih yang haram. Waliyadzubillah. Ya, ini beberapa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ara Allah taala min ayatil kubra wa hafidha fil mi'raj hatta ma zaghal basaru wa ma tagha, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pandangannya itu tidak tidak rusak, ya, dan juga tidak melewati batas. Artinya apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW itu nyata, ya, tidak tertipu, bukan ilusi, ya. Wa ahdhara al-anbiya lahu alaihi wassalatu wassalam wa shalla bihim bil malaikah imama, ya. Dan Nabi Muhammad SAW, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat menjadi imam di belakangnya semua para nabi dan semua para malaikat, ya. Para malaikat, para anbiya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh hadir untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat menjadi imam. Ya, makanya dikatakan sayyidul awwalin wal akhirin, pimpinannya orang-orang yang pertama dan orang-orang terdahulu, ya. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Sesungguhnya aku itu pimpinannya anak Adam seluruhnya, wala fakhar, tidak ada keutamaan yang lebih mulia daripada keutamaan ini. Ya, pimpinannya seluruhnya, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa atlahu Allahu 'alal jannah wan nar, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW surga dan neraka. Ya, salah satu yang ditunjukkan adalah istana daripada orang mukmin. Ya, maka Nabi Muhammad mengatakan ana mukmin. Ya, punya siapa ini istana ini? Ini punyanya salah satu daripada umatnya Muhammad. Ya, kata Nabi Muhammad, ana Muhammad. Ya.
Untuk siapa kasur ini? Istana ini untuk siapa? Maka malaikat itu mengatakan untuk Umar bin Khattab, ya, untuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka setelah Rasulullah SAW menceritakan Sayyidina Umar, wahai Umar, tadinya saya itu pengen untuk nginguk, ya, ngelihat apa yang di dalam istanamu, akan tapi aku ingat bahwasanya engkau seorang yang pencemburu, maka kemudian aku enggan. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku cemburu dengan engkau? Itu salah satu yang dilihat oleh Rasulullah SAW, ya, yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau juga mendengar sendalnya Bilal, suara sendalnya Bilal, ya, ketika Rasulullah SAW tanya, wahai Bilal, bagaimana engkau bisa mendahuluiku masuk surga? Ya, aku mendengar suaramu, suara sendalmu di surga. Apa yang kau amalkan? Ya Rasulullah, aku tidak mengamalkan apa-apa. Kemungkinan ya Rasulullah, tidaklah aku ini wudhu melainkan aku sholat. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, ya karena itu engkau dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada yang namanya sunnah sholat, apa namanya, sholat sunnatul wudhu, ya, tidaklah sholat melainkan tidaklah seorang wudhu melainkan sholat, ya, dengan sholat apapun bisa digabung. Wa atla'ahu Allah 'alal jannah wan nar wa annahu ra'allahu ta'ala, ya. Wa jama'a lahu bainal kalam war ru'yah wa kallamahu Allah ta'ala fi rafiqil a'la wa kallama Musa bil jabal, ya. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Sayyidina Musa mengatakan, ya Rasulullah, ya Allah, hari ini anzur ilaik, ya Allah, biarkan aku melihat engkau. Ya, qala lan tarani, engkau tidak akan bisa melihat engkau, ya. Engkau tidak bakal melihat, tidak bisa bakal melihat aku. Qala lan tarani walakin unzur ilal jabal, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Lihatan ke gunung, kalau seandainya gunung itu kuat, niscaya engkau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertajalli di gunung, maka menjadikan gunung itu bergetar kuat, luar biasa. Fakharra Musa sa'iqa, maka seketika Sayyidina Musa ini pingsan, tidak dapat melihat bahkan tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Tajalli ini Allah Subhanahu wa taala hanya memperlihatkan sedikit, ya, daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidak kuat. Ya. Kharra Musa sa'iqa, ya, Sayyidina Musa, ya, pingsan. Akan tapi Nabi Muhammad SAW, bagaimana kekuatan Nabi Muhammad SAW? Ya, jadi kita ini bisa melihat kekuatan Nabi Muhammad SAW ketika kita lihat dibandingkan, ya. Ini Sayyidina Musa, kallamahullah, dikasih Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Minta untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai langit ke-7, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Rafiqil A'la, yang Sayyidina Jibril pun tidak kuat untuk masuk ke sana. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berjumpa melihat Allah Subhanahu wa taala bijasadihi wa ruh, dengan jasad dan ruhnya secara bittifaq, apa namanya, yang mu'tamad, ya. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ruh dan jasadnya dan dengan sendalnya. Ya. Ikhla'na alaika ya Musa, wahai Musa, lepas sendalmu. Innaka bil wadil muqaddas tuwa, engkau ini di lembah yang suci. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diangkat, ya, suruh naik sak sendalnya, ya. Memakai buraq, disiapkan pelananya. Sallallahu alaihi wasallam kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Nabi Muhammad SAW mengikut sertakan orang-orang soleh, assalamu alayna, ya Allah, salam untuk kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hamba yang soleh, diikut sertakan oleh Nabi Muhammad SAW supaya juga mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya mendapatkan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. La ilaha illallah, ya. Nabi Muhammad SAW digabung antara bicara sama melihat langsung.
Sayyidina Musa cuma bicara saja. Nabi Muhammad sak ngelihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa kallama Musa bil jabal, ya. Sayyidina Musa berbicara sama Allah Subhanahu wa taala tetapi di Jabal Tuwa. Wa innal malaikata tasiru ma'ahu haitsu sara yamshuna khalfa dhahri wa qatalat ma'ahu fi ghazwati Badrin wa Hunain. Dan malaikat Allah Subhanahu wa taala itu selalu berjalan dimanapun Nabi Muhammad SAW itu berjalan, ya. Dan mereka itu berjalan di belakang Nabi Muhammad SAW, ya. Ta'aduban, ya. Beradab dengan Nabi Muhammad SAW sehingga mereka jalannya itu di belakang Nabi. Wa qatalat ma'ahu fi ghazwati Badrin wa Hunain, ya. Dan malaikat itu ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat ketika perang Badar dan ketika perang Hunain, ya. Ketika perang Badar, ketika Nabi Muhammad SAW munajat, betul-betul munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai diriwayatkan ridaknya jatuh sampai tangannya itu terbuka lebar, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimenangkan, dan nangis sejadi-jadinya, nangis, betul-betul nangis, sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai Muhammad, sudah cukup, wahai Nabi Muhammad, sudah cukup, Allah Subhanahu wa taala bakal dengar. Ya, setelah itu Rasulullah SAW keluar. Setelah keluar di medan perang, beliau mengatakan, ini tempat meninggalnya fulan, ini tempat meninggalnya fulan, ini tempat meninggalnya fulan, ini tempat meninggalnya fulan. Salah satunya musuh Allah Subhanahu wa taala Abu Jahal. Ya, ini tempat meninggalnya Abu Jahal yang kemudian nanti ditarik sama Abdullah bin Mas'ud, ya. Tapi kita harus pahami bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak datang kecuali dengan munajat. Ya, jadi minta betul-betul, tadarru. Nabi Muhammad SAW ini cuma isyarat saja Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih, ya. Jangankan minta isyarat saja Allah Subhanahu wa taala tahu, langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi beliau munajat, menangis sampai lehernya atau jenggotnya ini basah. Ini untuk ngajari kepada kita bahwasanya kita tidak mendapatkan sesuatu kecuali dengan minta yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajmilu fit talab, ya. Perindahlah cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi. Wa annahu yajibu alaina an nusalli wa nusallim alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwasanya kita wajib bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebabkan karena apa? Ya, karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah itu biasanya kalau merintah saja tanpa Allah Subhanahu wa taala melakukan. Ya, tanpa Allah Subhanahu wa taala melakukan terlebih dahulu. Salat, puasa, haji, zakat, tidak ada yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi salawat, Allah bersalawat, malaikat pun disuruh bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, orang-orang yang beriman, salawatlah kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, wa sallimu taslima, dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan Allah, yang kedua para malaikat, kemudian kita diperintah, ya, sebagai umatnya atau orang beriman untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang namanya salawat itu hukumnya wajib, ya. Di madhab Syafi'i wajib 5 kali, yaitu ketika sholat, ya. Ketika sholat ya pasti orang bersalawat, kalau enggak sholatnya tidak sah, ya. Jadi wajibnya itu 5 kali di dalam sehari. Ini yang alal aqal, yang paling minimal sekali. Ya, kalau seandainya dia tidak mengetahui keagungan Nabi Muhammad SAW, mungkin sholat 5 kali. Ya, mungkin bingung kenapa kok banyak sholawat. Ya, karena engkau tidak mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya engkau mengenal Nabi Muhammad SAW, maka akan engkau tahu bahwasanya tidak ada pintu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali lewat Nabi Muhammad SAW. Nah, para nabi semuanya di belakang Nabi Muhammad SAW. Ya. Bagaimana kok kemudian seorang itu tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk shalah dan salam, sehingga afdhalnya salat itu atau afdhalnya salawat itu ketika digabungkan antara as-salatu wassalam, ya. Kemudian digabungkan dengan salawat kepada
kerabat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ada Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang paling sempurnanya. Tapi kalau seandainya seorang mengucapkan sallallahu ala Muhammad itu sudah cukup, yaitu salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang paling afdal di antara salawat adalah ketika menggabungkan antara as-salatu wassalam kemudian dibarengi dengan keluarga Nabi, karena di dalam hadis dikatakan barang siapa yang salat kepadaku tanpa salat kepada ya, maka salatnya itu abtar, ya, kurang, ya, tidak sempurna. Dan yang dimaksud salawat kepada keluarga Nabi di dalam bab doa, maka itu adalah umatnya. Jadi ketika mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Muhammad, al di sini artinya bukan keluarga. Di dalam maqam doa Nabi Muhammad SAW menganggap kita semua ini seperti keluarga. Nah, dianggap semuanya masuk. Oh, ini rombongannya Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma keluarganya tok, ya, bukan daripada ahlul bait tok. Di dalam maqam doa, ya, ada maqam khusus untuk ahlul bait. Tapi ketika sangkut pautnya dengan doa, maka Nabi Muhammad SAW menyertakan seluruh umatnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa annahu utiyal kitab al-aziz wa huwa ummi la yaqra wa la yaktub wa la ishtaghala bi mudarasah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang sangat agung, ya, mukjizat yang sampai akhir zaman. Padahal beliau itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan tidak pernah yang namanya analisis, membaca banyak kitab, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngasih Al-Qur'an, ya, yang mana dengan bahasa yang sangat agung, ya. Kemudian setelah itu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki nanti menjelaskan tentang Al-Quran. InsyaAllah kita akan jelaskan di jalsa Itsnin berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengetahui keagungan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua di dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW, dijadikan kita termasuk yang meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akhlak yang baik, karena sesungguhnya tidak ada yang memberikan kita akhlak yang baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada akhlak yang buruk, karena tidak ada yang bisa menjauhkan kita daripada akhlak yang buruk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratul maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.